Sekalipun mungkin di dalam perjalanan ada badai kehidupan, ada ketidakmenentuan, tapi kita boleh ada sampai hari ini. Kita sudah berjalan melewati setiap badai, kadang-kadang badai yang tidak pernah kita pikirkan kita bisa lewatin. Atau mungkin kita ada sedang di tengah-tengah badai saat ini. Tapi kita tetap hidup, kita bisa memuji dan menyembah Dia. Dan biarlah kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita bisa ditenangkan. Dan firman boleh berbicara kepada setiap kita. Terima kasih Tuhanku, Allah penguasa semesta alam. Tetapi sebagai manusia yang hidup di dalam setiap perjalanan hidup, kadang kami takut, kami ragu, kami bingung, kami gentar. Padahal kami menyembah Allah semesta alam, Yahweh Sebaot. Tuhan, kembali kami akan dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami yang datang di tempat ini. Teguhkan iman kami, kuatkan kami, tegur kami, ingatkan kami, berikan kami pengharapan, didik kami Tuhan. Dan hamba yang penuh dengan keterbatasan boleh jadi berkat buat teman-teman di tempat ini. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita, Hagai yang kedua. Tema hari ini being content. Bagaimana kita menjadi puas atau cukup. Sebelumnya pagi ini saya kaget banget ya. Teman-teman, 9 tahun lalu sebelum saya melayani di sini, saya membantu pembina lama kita 9 tahun lalu, Cidebora. Cidebora dari sini, ada yang kenal Cidebora? Harvey kenal? Cideb di sini di depan. Boleh berdiri dong Cideb. Kasih tepuk tangan dong. Oke, thank you. Tahun depan khotbah di Sing saya udah bilang ya. Anak-anaknya saya tanya, udah pernah dengar khotbah Cici? Mama belum, nanti tahun depan ya. Teman-teman Cideb itu pembina sebelum saya ya. Kita teman sejak kuliah dan ternyata waktu kuliah STT saya pernah ngerjain ya. Ngerjain saya memang berdosa teman-teman ya. Membuli kan ya. Guyonin dia sampai pusing di kampus waktu itu. Dan kebetulan kakak dia adalah teman kuliah saya. Kita pelayan di kampus. Saya belum kenal Cidep, saya kenal kakaknya di Surabaya waktu aktif bareng sama saya. Persekutuan kampus suaranya gede banget, Cidebora juga gede. Nanti tunggu saja tahun depan ya, akan ada jadwalnya. Dan dulu anaknya masih kecil-kecil sama kayak anak saya, sekarang udah remaja ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan bicarakan tema being content. Saya akan ambil dari Hagai yang kedua teman-teman. Saya akan bacakan buat setiap kita. Hagai kedua ayat 1 sampai yang ke-9. 10 deh. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7 tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, kepada daerah Yehuda dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu. Siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang semula? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu dibandingkan bait suci Salomo, bait suci kedua tidak sebagus itu. Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yosadak, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan, semesta alam, Yahweh Sebaot, itu artinya di dalam Ibrani. Itulah janji yang telah kukatakan dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat, aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang, aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Milikulah perak dan milikulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Di
Di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Tuhan semesta alam diulang 6 kali, Yahweh Sebaot, teman-teman. Berbicara tentang content, maka kita akan lihat apa itu content. Contentment di dalam Cambridge Dictionary mengatakan apa? Dictionary, happiness and satisfaction. Ya, sebuah kebahagiaan dan kepuasan, often because you have. Kadang ketika kamu punya sesuatu, kamu content. Kamu happy, kamu puas. Tapi often, tidak selalu. Ada orang-orang yang tidak punya banyak, tapi dia bisa content. Ya, dia bisa puas. Yang kedua, kalau content sendiri, please with your action and not hoping for change or improvement. Ini kayaknya negatif banget, kok nggak pengen improve. Bisa nggak kalau kita content tapi kita pengen improve? Ya, orang yang content, saya rasa ini dictionary boleh dikritisi saudara, karena setiap dictionary berubah dan biasanya sepanjang zaman juga berubah. Ya, tapi ini berbicara apa? Berbicara satu kondisi yang kita happy, kita puas. Dengan keadaan itu, tidak hanya berbicara kekayaan, tidak berbicara ketika kita sedang baik-baik saja, atau ketika kita sedang oke, nggak ada masalah. Ternyata ada orang-orang yang sedang tidak baik saja, memang sulit. Ada orang yang tidak punya apa-apa, dia bisa content dengan itu, saudara-saudara. Tapi sebelum kita masuk pembahasan ayat tadi, saya akan ajak kita untuk melihat filsafat lebih dulu. Ternyata di dalam dunia filsafat, contentment itu menjadi sesuatu isu yang juga penting. Dan hari ini saya mengambil dari filsafat timur. Saudara-saudara, saya akan mengambil dari satu filsafat Buddhism. Ya. Di dalam Buddhism, concern dengan happiness. Mengapa? Karena asal muasal ketertarikan Buddha, Siddhartha Gautama adalah dengan yang namanya dia mengalami hidup yang happy. Sejak kecil dia tinggal di istana, dia nikmatin semuanya, bahkan orang-orang tua nggak ditemuin supaya dia nggak ngerti orang tua kayak apa. Tapi ketika dia keluar dari istana, dia terkejut karena dia lihat begitu manusia menderita dan dia kaget ada orang yang tua banget. Sehingga dia melihat aku yang muda ini bakal seperti itu. Di situ mulai dia nggak content. Dia mulai berpikir, oh ternyata hidup itu ada suffering, ada penderitaan. Bagaimana aku bisa mengatasi penderitaan? Lalu Buddha juga melihat seorang pertapa yang miskin, yang tidak punya apa-apa tapi hidupnya puas. Di situ mulai Siddhartha memikirkan gimana aku bisa mengatasi yang namanya penderitaan dalam hidup. Dan dia pergi meninggalkan kekayaannya, dia meninggalkan istananya, dia mencoba sebuah hidup askese. Askese itu menyiksa diri, puasa. Maka Anda akan melihat dua patung Buddha. Satu patung Buddha yang biasa aja, yang satunya adalah yang kurus tinggal tengkorak. Karena itu adalah salah satu jalan yang dipilih Buddha untuk mengatasi penderitaan. Tapi ternyata dia menghadapi apa? Ternyata ketika aku menikmati hidup dan ketika aku menyiksa hidup, aku tetap suffer. Suffering itu gak hilang. Ya. Ternyata dia menemukan yang namanya middle way. Jalan tengah. Saudara-saudara, orang Kristen kadang-kadang ngawur bicara orang Buddha, lu penyembah berhala. Saudara, Buddha tidak mengajarkan menyembah dia. No. Ya, jangan sembarangan ngomong kalau nggak tahu. Buddha is a philosophy. Ya, Buddhism is philosophy, maka dia mengatakan apa? Cara mengatasi penderitaan, suatu hari dia merenung, dia nggak menyiksa diri, dia nggak senang-senang, dia merenung di bawah pohon Bodhi. Dan disitulah dia mendapatkan namanya enlightenment, peace. Pencerahan. Pencerahan itu middle way. Ini kelas saya dulu waktu saya ngajar filsafat timur ya. Ada murid saya di sini ya. Di salah satu sekolah saya mengejar filsafat timur. Buddhism, Confucianism, Taoism, Zen Buddhism. Kita bahas dua sedikit. Buddhism sama Zen Buddhism hari ini. Ya. Akhirnya di situ dia tahu, dia menemukan ini bagian penting dari ajaran Buddhism namanya Four Noble Truth. Sebuah 4 jalan kebenaran. 1, penderitaan itu ada. Penderitaan itu ada. Yang kedua, penderitaan itu ada penyebabnya. Ketiga, penyebabnya adalah keinginan, desire. Ya. Kita pengen mobil BMW, ternyata dapatnya Agya Ayla. Nggak happy kita. Karena kita pengennya tinggi. Desire kita BMW.
Di hire kita Ferrari ternyata Livina. Ya. Kita nggak puas di situ teman-teman. Dan disitulah makanya Buddha mengajarkan apa? Kebenaran akan cara mengatasi penderitaan. Pada penderitaan disebabkan oleh keinginan itu harus diatasi. Dan yang bagian terakhir yaitu kebenaran akan jalan mengakhiri penderitaan, yaitu ketika kita sampai ke middle way, mendapatkan enlightenment. Yaitu keinginan kita tidak membawa kepada duka. Duka atau samsara, kalau Indonesia sengsara. Ya, itu dari Buddhism. Maka dia datang bukan untuk dicembah, tapi ngajarin orang kalau kamu punya keinginan jangan tinggi-tinggi, lu harus konten. Ya udahlah, ingin apa, jadi manusia aja makan 3 hari ya. Lu mau kaya nggak kaya makan 3 hari, nggak usah makan macem-macem. Inilah yang namanya nirvana. Ketika salami enlightenment, keinginan dia nggak bawa kepada duka, dia lepas dari lingkaran reinkarnasi, dan disitulah dia mengalami nirvana. Nirvana bukan place, bukan surga, itu bukan tempat, tapi sebuah state, condition ketika lu udah nggak lagi mengalami suffering. Ya, jadi no heaven, nggak ada heaven. Heaven itu state itu condition, bukan place. Ini Buddhism. Mau mencoba cara ini, inginan ditahan dong. Kalau pengen hari ini makan ketoprak harga 50, ternyata ada gado-gado 70 kan, sudah kurangin sedikit aja. Yang di belakang puri itu ada yang 15-20, udah oke banget ya. Minyaknya juga keren ya saudara-saudara ya. Udah puas aja dan content, thanks God, bersyukur. Makanya orang kesel, lu harus bersyukur lu. Lu jangan lihat ini, lu bersyukur sekarang yang ada, lu syukurin deh. Lu masih bisa makan ya. Apakah kekristenan? Saya tidak menjelekkan Buddhism karena saya belajar, saudara-saudara. Dan saya belajar banyak dari tulisan-tulisan beberapa tokoh, termasuk Dalai Lama ya. Saudara-saudara, apakah Christianity konsep contentment-nya seperti ini? Menghindari suffering, supaya nggak suffering. Bisa? Supaya nggak menderita. Nggak usah kawin. Retan pengen nikah gak Retan? Bercanda. Chris pengen nikah gak? Saya bilang pengen bahagia gak nikah? Pengen bahagiain istri gak? Suatu hari ada salah satu yang pergi gak? Sedih banget atau bahagia banget? Ya, tapi kalau disuruh milih lagi masih mau nikahin Fanny gak? Masih mau. Wah, jadi Chris itu embrace suffering. bukan Fanny penderitaan maksudnya guys. Suffering karena cintanya dia siap menderita. Maka saudara-saudara di dalam filsafat juga berkembang yang namanya Zen Buddhism. Saya setelah mempelajari ini, saya suka. Zen Buddhism rada beda teman-teman. Karena Zen Buddhism itu mengawinkan Taoism dengan Buddhism Mahayana. Ini kapan lagi ya? Di gereja khotbah filsafat timur ya. Itu ada murid saya di SMA lagi ikut ya. Tapi dulu waktu dia filsafat timur sering bolos ya. Lagi jatuh cinta soalnya. Teman-teman, filsafat barat dia ikut. Nah, filsafat timur ada yang namanya Zen Buddhism. Zen Buddhism itu mengkawinkan sama Buddhism Mahayana. Saya nggak jelasin detail. Tapi di sini saya mulai melihat dia lebih realistis. Mengapa? Karena untuk being content, kamu harus menerima discontent sebagai sebuah realita kehidupan yang tidak terelakkan. Untuk kamu bahagia, kamu harus menerima ketidakbahagiaan sebagai bagiannya. Kalau kamu hanya ingin kebahagiaan yang tidak ada ketidakbahagiaan, maka sampai mati kamu tidak akan bahagia. Wah, keren ya. Makanya lu nikahin orang siap tuh. Ya. Siap tuh, ada ketidakbahagiaan. Banyak para suami, istriku banyak tidak bahagia sama suamimu. Banyak. Banyak. Maka dia harus mindfulness supaya content. I don't know. Dan di dalam Zen Buddhism, karena dia mengikuti filsafat Taoism yang menghargai alur kehidupan harus seperti air, maka Zen Buddhism itu melihat seperti ini, kayak tahu besok siang, nanti malam, besok orang hidup, besok itu mati. Jadi ketika kamu nggak konten ya udah. Ketika kamu sedih ya udah sedih. Masa kamu nangis seminggu enggak kan? Capek.
Air matanya habis, tahu-tahu seminggu sedih diputusin pacar ya. Tahu-tahu besoknya bisa ketawa ngakak nggak jelas. Tambah sedih sih ya. Tapi tahu-tahu ada bisa senyum dan ngelihat keindahan dari teman yang lain. Jadi lewatin aja. Karena nggak mungkin kamu terus sedih. Malah Zen Buddhism ngajarin kalau sedih ya nangis. Kalau seneng ya seneng. Tapi bentar lagi kamu nangis lagi, seneng lagi, nangis lagi. Tapi bagi saya dia lebih jujur. Karena dia embrace feeling. Makanya orang mengkaitkan Buddhism dekat sama namanya Stoic philosophy. Stoic philosophy pakai rasionalitasnya, ngapain kamu sedih buat hal-hal yang gak bisa berubah. Udah gak bisa berubah, ya udah. Sekarang kamu bisa kontrol emosimu, maka emosi yang negatif, sedih, marah, kecewa dibuang. Semua full rasional. Kamu kalau punya suami kayak gini berat loh. Ya, yang mempelajari Stoic philosophy. Makanya ini dekat. Kalau di dalam psikologinya dipakai cognitive behavior therapy. Menginspirasi dari Stoic, Buddhism sama cognitive behavior therapy. Ntar gak jelasin ya hari ini. Ya, ini lebih bagi saya, lebih dan orang Zen Buddhism gak nyari bertapa untuk mendapatkan pencerahan. Enggak. Kata dia nyapu aja. Nyapu tahu-tahu pencerahan gitu ya. Pencerahan datang ketika kamu tidak mencari. Pencerahan datang kadang-kadang kamu lihat tai kambing lagi nyapu, wah gue dapet enlightenment gitu ya. Artinya kamu menjadi natural, jadi manusia. Orang Kristen ngomong hati-hati dengan mereka karena mereka mengosongkan pikiran. Nggak ada, waktu saya belajar mereka memikirkan mengosongkan diri itu artinya apa. Kamu lepasin tuh, oh pendeta lepasin lu manusia kok, oh lu kaya lepasin lu kaya. Lu ganteng lepasin lah, bentar lagi lu keriput gitu. Lu itu ya udah, lu lepasin semua jadi sederhana aja apa adanya ya manusia. Itu Zen Buddhism teman-teman. Ya. Maka di sini apa? Perfect contentment ketika kita menerima realitas discontent. Discontent itu ada bagian dari realitas kehidupan. Siapa yang selalu puas? Siapa yang pernah puas dan gak puas? Kristulan kasihan. Fani, puas sama suami gak? Gak puas juga gak? Ada gak? Ada kan? Dua-duanya kan? Nggak bisa kan? Aku coba puas sama Kristus, bohong. Bertobat, bohong. Nggak ada. Tanya istri saya, pasti banyak ketidakpuasan. Lebih banyak ketidakpuasan ya. Jangan disomongin di sini. Saya udah gak confidence teman-teman ya. Teman-teman ini realita. Dan apakah yang diajarkan kekristenan, contentment yang ini. Saya sangat suka. Tapi ada sesuatu yang bagus di Zen Buddhism yang saya rasa. Ini kok cukup dekat. Cuma memang di dalam Buddhism dan Zen Buddhism. Mereka itu tidak menyembah siapapun. Karena lebih agnostik. Jadi beda ateis sama agnostik gini teman-teman. Sedikit belajar ya. Kalau ateis nggak percaya Tuhan ada. Kalau agnostik percaya ada Tuhan tapi kita nggak bisa ngerti Tuhan itu apa karena terlalu gede. Itu agnostik. Makanya Confucianism, Buddhism, Zen Buddhism, dia nggak ngomongin Tuhan karena itu terlalu besar. Taoism masih ngomongin, ada yang sesuatu lebih besar namanya Tao. Tao itu yang membuat dunia ini ada. Tao itu sebelum dunia ada Tao. Tao itu menciptakan segala realitas, semua itu di dalam Tao. Tapi Tao bukan Tao, karena kata Tao tidak bisa mencakup Tao. Pusing kan? Saya baca itu Tao Te Ching teman-teman. Karena belajar Tai Chi ya. Ya. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan yang paling dekat sama Christianity, Taoism. Karena dia bilang jalan, ada jalan yang lebih besar, jalan. Tapi belum tahu itu jalan siapa. Dan Pak Tong mengatakan, Yesus jalan. Itu kata Pak Tong ya. Dan ada satu yang saya pelajari, ternyata mereka ngomong, evil, good, bad, good, itu bagian of reality. Tapi bagaimana lu gunain evil of good, ubah itu untuk mengasihi orang lain. So Christian. Tuhan ngomong apa? Engkau menjelakakan siapa tuh? Yusuf, engkau menyelakakan yang buruk sama aku, tapi Tuhan gunakan untuk sebuah kebaikan dan memelihara bangsa. Evil and good part of this world. Reality yang kita gak bisa hindarin. Tapi di tangan Tuhan, di tangan orang percaya Tuhan bisa merubahkan kasih. Bedanya memang Zen Buddhism tidak ada satu figur sosok yang disembah. Buddhism tidak, mereka hanya menjalankan bagaimana manusia harusnya hidup. Maka agama dijadikan dua. Ada agama yang agama wahyu, Yahudi, Islam, Kristen yang percaya Tuhan menyatakan wahyu melalui kitabnya. Tapi ada agama bukan wahyu yang mengatakan orang-orang itu berjuang di dalam pemahamannya otak yang dianugerahkan Tuhan itu untuk mengerti sesuatu yang lebih besar dari dia. Itu perbedaan agama. Agama samawi dan agama bukan samawi, saudara-saudara.
Ya, kalau yang Wahyu perang terus. Celakanya yang perang yang agama samawi terus saudara-saudara ya. Yang mengatakan ini atas nama Tuhan saudara-saudara. Ini adalah kenyataan. Tapi bagaimana dengan kekristenan? Ketika saya mulai memikirkan ini, kalau kita bandingkan kita bisa lebih melihat lebih detail saudara-saudara. Ya, satu bedanya nggak ada Tuhan yang disembah di sana. Tapi manusia bergulat. Ada konsep cinta, ada konsep jalan. Ada sesuatu yang lebih besar tapi bukan satu pribadi. Itu perbedaan dengan kekristenan. Saudara-saudara, ketika kita membaca tadi, ternyata ada discontentment yang dari ayat kita baca. Saudara-saudara, ternyata orang Yahudi pada waktu itu membangun bait suci Hagai, di zaman Hagai, Sefanya, Sakaria. Ya. Mereka Hagai, Esra. Mereka sedang membangun bait suci. Jadi sebelumnya Israel punya bait suci yang megah banget, yang namanya bait suci pertama, yaitu bait suci Salomo. Megah banget, kaya banget, mewah banget, penuh dengan emas. Karena apa? Israel merdeka dan tidak dijajah. Tapi karena bait suci itu Salomo menjadi sombong dan akhirnya Israel terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kerajaan utara hancur dulu di tengah Asyur, lalu kerajaan selatan hancur di tengah Babilonia. Asyur kena, akhirnya seluruh Israel dikuasai oleh Babilonia. Tapi akhirnya Babilonia sombong, dipukul melalui satu kerajaan yang namanya Persia. Ya, Darius. Dan kerajaan Persia ini baik. Digunakan Tuhan untuk memberkati Israel, sehingga Israel yang di pembuangan dibilang kamu boleh pulang, kamu bangun tuh bait suci, bangun Yerusalem yang udah puing-puing dihancurin waktu penjajahan Babilonia. Dan akhirnya tokoh-tokoh ini pulang membangun bait suci. Pertama sibuk bangun rumahnya sendiri, Tuhan marah gitu ya. Lu rumahmu mewah-mewah, sekarang bait suci gak dibangun. Akhirnya mereka membangun bait suci di pasal yang kedua. Dan setelah mereka selesai bangun, mereka sedih banget. Kenapa? Nggak sebagus yang pertama. Ya. Mereka bilang, Tuhan bilang gini sama mereka, siapakah di antara kamu yang melihat bait suci ini dalam kemegahannya semula? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah seperti tidak apa-apanya di matamu? Saudara-saudara, Tuhan ketika ngomong ini discontent atau content? Enggak, nanti di terakhir kita tahu. Tuhan sedang mengeluarkan yang ada di isi hati mereka. Tuhan kayak belajar psikoanalitik gitu ya. Mengeluarkan, lu pikir lu ini jelek kan? Ternyata mereka melihat hasilnya, mereka gak puas. Kok gak sebagus dulu? Mereka lemah imannya, mereka merasa discontent. Saudara-saudara, saya percaya discontentment itu bisa sebuah ekspresi cinta. Betul? Jadi jangan buru-buru kita harus kenen. Ternyata ada orang-orang yang discontent. Karena apa? Karena dia sayang. Saya kalau melayani sebuah keluarga, kalau mereka berduka, saya selalu dengar. Anaknya, suaminya, atau istrinya bilang ini, aduh sayang, aku belum sempat beli ini dia ini. Wah sayang papa belum sempat aku jajak jalan-jalan ke luar negeri. Wah sayang banget aku udah janji ngajak jalan ke Eropa belum. Sekarang saya tanya, kalau umpama dia janji udah ditepatin, papanya udah jalan-jalan ke Eropa, tetap ada kata sayang gak? Sayang. Ada satu keluarga yang bapaknya sakit akhirnya karena sakit diabetes gak kuat banget. Dan ketika gak kuat sampai terlintas kata Tuhan udah bertahun-tahun keluarga punya sesuatu sampai gak punya apa-apa, Tuhan udah panggil orang tuaku. Kelihatannya jahat ya, tapi jangan ngomong saudara-saudara kalau Anda belum pernah mengalami itu, please. Jangan sembarangan ngomong, lu jahat. Anda belum pernah mengalami pergumulan keluarga ini. Please. Tapi ketika papanya meninggal, wah, keluarga ini nangis banget dan tambah merasa diri jahat. Kenapa aku dulu pernah doa itu? Ketika aku doa sekarang papa gak ada. Sakit banget, aku jahat. Saya waktu itu datang gak ngomong lu jahat, enggak. Lu sayang, tapi lu gak kuat. Gak kuat melihat orang yang lu kasih tersiksa sampai dirimu tersiksa. Lu sayang tapi lu manusia yang terbatas. Makanya ketika gak ada, kamu tetap hancur.
Karena itu bukan dari kebencian, dari ketidakmampuan sebagai orang manusia mencintai. Dititipkan Tuhan cinta yang begitu besar, yang ada, yang meluap-luap, yang tidak ada batasnya di hati kita. Sehingga ketika kita tidak bisa mencintai, kita pengen lebih, tapi kita tahu kita jauh dari situ. Dan inilah yang dialami Israel, mencintai, tapi dia ngerasa kurang. Kurang. Makanya ketika kita ditinggalkan orang yang dikasih, kurang. Kurang, betul? Ya. Nanti sayang anaknya kayak apa? Kayaknya kurang, kayak belum sempurna. Makanya jangan kembarangan ngomong kurang sayang apa gua sama lu, itu gak sayang. Ya. Itu nyebabin perkelahian ribut di rumah tangga. Ya. Gua kurang sayang apa lu, gua cari duit. Gua kurang sayang apa, mikirin masakan buat lu. Gua kurang sayang apa jadi papa mama lu. Itu juga sebetulnya dari perasaan cinta, gua butuh dicintai dong, please lah. Capek gua, ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah discontentment, tapi yang diekspresikan karena apa? Cinta yang begitu besar. Maka ketika saudara nonton satu film The Chosen, dan ketika berbicara seorang wanita yang akhirnya jatuh dan dia kembali, digambarkan Maria Magdalena ini jatuh lagi ke dalam dosa padahal udah ngikut Yesus. Sama Yesus lagi, dan begitu datang ada satu perasaan gak puas, nyalain diri, gak bahagia dengan dirinya, discontent. Saudara, kalau kamu punya discontentment tapi itu dihasilkan dari sebuah pergulatan cinta, ada dasar ayat-ayat, ada orang-orang yang bergumul mencintai Tuhan, ya, dengan sebuah ketidakpuasan. Saudara, sesuatu yang unik. Ya, kalau tadi kita lihat Buddhism, Taoism enggak ngajarin ngomongin tentang cinta Tuhan, ya. Ngomongin manusia bergulat dengan penderitaan, bagaimana menjalani hidup, dan which is mereka juga lebih suka dibilang sebagai bukan religion, but philosophy of life. Makanya saya tetap membaca itu, saudara-saudara, karena tidak mengajarkan saya menyembah siapapun, tapi philosophy of life. Tapi di sini kita melihat ada satu filsafat juga. Saudara, filsafat barat tidak percaya Tuhan yang bisa mencintai. Kalau saudara tahu pemikiran bernama Plato, Plato itu percaya Tuhan itu adalah konsep good. The goodness, the highest good. Summum bonum, yang tertinggi, yang terbaik. Dan Tuhan yang terbaik udah content. Dia nggak bisa dipuaskan oleh apapun karena dia udah puas. Maka kalau di dalam filsafat barat Tuhan tidak bisa mencintai. Inilah yang menjadi dasar. Kalau kamu mau orang-orang itu terpesona sama kamu, jangan membuat mereka terpesona, jangan tebar pesona. Karena kalau kamu mencapai titik kebaikan dan keindahan di dalam dirimu, kamu adalah pesona itu dan orang datang sama kamu tanpa kamu tebar-tebar. Itu sudah menebar dengan sendirinya. Mengerti teman-teman? Ya. Nah di sini maka Tuhan tidak bisa mencintai, nggak perlu nebar-nebar pesona. Kan dia adalah pesona yang tertinggi dan manusia yang di ranah materi ini semua akan tertarik. Karena Tuhan seperti magnet. Tuhan tidak mencintai, tapi Tuhan menarik seluruh dunia ini mencintai dia. Cukup narsisistik ya. Sangat narsisistik. Nggak narsis sih, karena dia juga nggak butuh dipuja teman-teman. Tapi dia adalah medan magnet yang memang menarik. Maka Tuhan di dalam filsafat barat tidak bisa mencintai. Karena cinta hanya untuk manusia yang terbatas. Cinta hanya untuk manusia untuk lebih naik, lebih naik. Jadi cinta itu adalah sesuatu hal yang harus dimiliki manusia untuk bisa mencapai yang tertinggi. Saudara tahu nggak teori atom pertama kali juga teori atom, ada atom, partikel atom-atom kecil bisa tertarik karena ada cinta dan bisa terpisah karena ada benci. Serius, teori atom dimulai dengan cinta dan benci, saudara-saudara. Baca ayatnya, baca filsafatnya, saudara-saudara. Ya, ketika atom-atom itu saling mencintai, partikel-partikel itu menjadi itu ketika saling membenci dia terpisah. Gitu saudara-saudara teorinya. Ya. Saudara-saudara, ternyata Tuhan kita yang kita sembah tidak seperti filsafat Yunani. Disinilah akhirnya ada konsep Tuhan yang tidak berubah, yang tetap sama. Karena dia yang tertinggi, yang tidak perlu berubah. Karena perubahan itu berarti kekurangan kalau menurut filsafat Yunani. Maka Tuhan tidak perlu berubah. Ya.
Manusia yang perlu berubah menuju Tuhan. Teman-teman, inilah teori of forms dari Plato. Tapi saya akan lanjutkan. Ternyata contentment juga adalah sebuah ekspresi cinta. Tuhan ini, kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, bangunan bait suci yang kedua tetap kalah sama bait suci yang pertama. Jauh. Tapi apa maksudnya ngomong Tuhan ini? Bangunan ini akan melebihi kemegahan yang semula. Karena contentment bagi Tuhan, Tuhan itu content dan Tuhan menyatakan ekspresi contentnya kepada manusia yang discontent terhadap dirinya. Saya membayangkan Tuhan gak apa-apa. Kamu udah berusaha yang terbaik. It's okay. Saudara pernah punya bapak, lu ngelakuin sesuatu pun kurang. Wah, kamu pinter sih, tapi harusnya ya ada yang lebih beradab lah. Wah, papa lihat kamu pinter dan papa percaya kamu bisa improve lebih lagi. Sama aja, sama aja, sama aja, sama aja, cuma lebih halus. Tapi Tuhan ini nerima yang buruk itu, dia bilang, it's okay, aku akan buat, ya. Buat ini, akan ada kemuliaan Tuhan. Jadi ternyata kekristenan mengajarkan satu contentment. Contentment yang diteladani oleh Tuhan kita, ketika dia content ini bisa embrace discontentment. Dari umat ciptaannya. Saudara-saudara, saya nggak pernah mau jadi pendeta. Saya mau jadi businessman. Istri saya udah tahu, dulu kecil pernah ditolak sama satu, bukan perempuan tapi keluarganya, karena keluarganya kaya. Jadi cita-cita saya punya BMW, saudara-saudara. Tak parkir di depan rumahnya, tak gas kenceng. Puji Tuhan sampai hari ini gak punya BMW. Dan di Sing belum ada yang punya, yang bisa dipinjem ya. Ada sih. Saudara-saudara, maka sulit untuk mau jadi pendeta. Pengen, wah, altar call pendeta-pendeta terkenal, udah pokoknya geter-geter mau maju. Dalam nama Yesus, kuteguhkan hatiku. Tidak. Businessman, kaya, nyumbang gereja. Saya selalu gitu, saudara-saudara. Saya gak mau jadi hamba Tuhan. Ya, salah satunya juga karena mama papa, saya pengen anak pertama udah keluar duit banyak buat sekolah. Dulu saya juga bandel, nyakiti hati, ya udah sekarang mau kerja lebih oke. Dan jalan terbuka lebar, masih kuliah, delivery service restoran noodle di Surabaya yang udah tutup. Bosnya datang, ternyata bosnya itu cuma hobi bikin restoran, punya satu company yang gede. Dan dia bilang, masih jadi nganter-nganter makanan pulang sekolah. Dia bilang apa, oh lu nanti mau ikut aku jadiin lu pimpinan kayak koko lu gini. Hah, gue belum lulus, baru sekolah, cuma nganter. No, aku bisa lihat dari lu. Banyak tempat, ya. Tapi tahu-tahu saya jadi hamba Tuhan. Dan saya tahu hamba Tuhan saya dari aliran yang teologi yang bukan teologi kemakmuran. Ya, teologi penderitaan juga sesat sih. Satu teologi kemakmuran, satu teologi penderitaan, dua-duanya nggak benar, saudara-saudara. Yang satu seneng kalau kaya raya, satu pendetanya kalau sengsara kayak Yesus lebih seneng, saudara-saudara ya. Enggak, teologi berkat. Akhirnya diberkati itu nggak cuma materi hidup yang jadi berkat, itu yang benar ya. Bukan menderita atau mau menderita mau makmur dia jadi berkat, itu teologi yang benar, saudara-saudara. Dan ketika itu saya menolak berbagai alasan, tapi akhirnya nggak bisa nangguling panggilan Tuhan. Saya ngomong sama mama saya udah cerita ya. Ternyata mama saya langsung setuju, kenapa? Karena dulu aku udah serahkan kamu jadi hamba Tuhan. Ketika kamu sakit, nggak sembuh-sembuh 3 bulan, mama udah nggak bisa lihat kamu. Akhirnya mama bilang, Tuhan udahlah Tuhan kalau mau ambil, maksudnya mati. Jadi udah Tuhan kalau mau mati, matilah Tuhan, aku nggak kuat lagi lihat. Ternyata saya sudah pernah didoakan mati, saudara-saudara, sama mama saya. Sengsara banget. Terus maksudnya mah iya, papa udah doa, kamu udah diambil, mama gak bisa lihat lagi. Lihat saudara-saudara, orang sayang itu bisa kadang gak kuat kan, karena sayangnya. Nah ketika itu saya didoakan, ternyata saya gak mati, saudara-saudara ya. Ada ramuan dari kampung juga gak jelas itu ramuan.
Saya udah ke dokter kena liver gak sembuh-sembuh berapa bulan. Hari itu minum ramuan itu saudara-saudara. Saya tahu dari apa, bukan ada jimat-jimatnya saudara. Pengobatan tradisional, tahu-tahu mual, sembuh saudara-saudara. Ya. Dan ketika saya mau jadi hamba Tuhan, akhirnya mama saya bilang, ya udah kamu udah serahkan, jadi mungkin ini waktunya. Waduh, saya pikir mama saya gak boleh, ternyata saya boleh. Setelah sekolah Alkitab semester 2, aduh kayak gini lah. Udah harusnya mamaku bisa nikmatin hasil kerjaku, sekolah lagi 3 tahun. Reform lama banget, 3 tahun setengah, saudara-saudara, prakteknya 1 tahun. Sekolahnya 3 tahun, jadi 4,5 tahun saya S2 saudara-saudara. Sekarang istri saya nak 3,5 tahun. Ya, waktu itu akhirnya ya udah semester ketiga, kasihan mama papa, ya udahlah keluar aja. Ada gereja yang ngasih beasiswa tanpa tunjangan, tanpa 2N+1 segala macam. Itu gerejanya Adeline. Gereja Adeline, kasih. Nggak bisa keluar lagi, nggak ada alasan saudara-saudara. Dan ketika jadi hamba Tuhan bener, jadi hamba Tuhan evangelical tidak kaya raya. Jadi hamba Tuhan saya dipecat saudara-saudara. Saya udah dipecat ya. Dipecat, Cimel hamil sama anak ya. Dah berdua dalam pemeliharaan Tuhan, mulai persekutuan di rumah 3 orang, 4 orang sampai waktu itu belum ya. Dan waktu itu belum, ternyata suatu hari waktu lahirnya anak pertama, saya nggak bisa beliin mama saya apa-apa, saudara, habis dipecat. Mobil dibalikin, naik sepeda motor, bodohnya saya beli sepeda motor laki. Impian masa remaja, pengen sepeda motor laki. Akhirnya saya beli sepeda motor laki, istri saya bunting 8 bulan. Jadi ini orang yang otaknya di mana gitu ya. Kadang-kadang boncengin dia mau ke dokter, saudara penuh perjuangan Cimel. Jadi ini wanita kuat saudara-saudara. Ini kurang ajar yang di depanmu. Dulu punya mobil maksudnya, ternyata dibalikin jadi sepeda motor. Dan yang paling sedih ketika Cimel di rumah sakit, ya tanya Cimel, kita pesan rumah sakit bangsal 10 orang. Tapi jadi private, karena cuma Cimel di dalamnya. Dan tiap malam horor, banyak raja gak ada orang. Saya cuma bisa kasih itu sebagai hamba Tuhan. Dan yang paling sedih, waktu mama saya datang, saya juga harus naik sepeda. Mama saya pendek, jadi dia harus naik motor laki saya. Aduh ini motor gitu ya. Setelah naik di motor, dan saya pengen give something. Dan saya mampir ke Matahari, sebut nama, edit, tit ya, udah ya hapus ya. Teman-teman, ketika mampir saya beliin 1 jaket harga 150.000, nggak sampai 200, 200 saya lupa. Itu satu barang yang saya cuma bisa beli buat mama saya. Sebelum dia meninggal. Nggak bisa beli apa-apa. Discontent. Tapi suatu hari ketika mama saya di peti mati, saya lihat jaket itu masih bagus. Dan entah keluarga dan temennya bilang, itu jaket yang paling disayangin mama kamu. Discontent. Tapi cinta Tuhan menerima segala ketidaksempurnaan kita. Segala ketidakpuasan akan diri kita, pencapaian kita. Sebuah ekspresi contentment dari Tuhan yang memeluk itu. That is Christianity. Maka saya lihat Tuhan Israel, nggak apa-apa, jelek, nggak apa-apa. Tapi aku tahu ini hasil dari hatimu yang mencintai dengan segala keterbatasanmu, ketidakmampuanmu. Sudah, that is love. Bahkan gak cuma itu Tuhan Israel mengatakan apa? Kuatkanlah hatimu Zerubabel, kuatkanlah hatimu hai imam besar. Yosua bin Yosada, kuatkanlah hatimu hai segala yang negeri. Aku menyertai. Katakan 6 kali Yahweh Zebaot. Jadi contentment itu menghasilkan kehadiran Allah bersama orang-orang yang discontent. Dan menerima segala pemberian yang Tuhan ikut bekerja.
Immanuel ada bahkan sebelum di perjanjian baru. Allah yang hadir bersama-sama membangun baitnya. Bersama dengan orang-orang yang dikasih. Maka saudara-saudara, kehadiran Allah. Contentment tidak hanya berbicara gue puas ini, gue dapat ini. No! Contentment berbicara sebuah contentment dari Tuhan yang menerima discontentment dari manusia. Dan dia hadir di dalam setiap pergulatan manusia. Supaya orang-orang yang discontent ini merasa content dan dihargai oleh Tuhan. Dan di sini saya menemukan sesuatu, saudara, sebelum saya akhiri khotbah saya. Saudara-saudara, ini buku yang beberapa tahun ini nggak ada yang ngalahin yang saya baca. Saya nggak bisa download gratis, saudara-saudara, harus beli di Amazon sekitar 600.000, 700.000 PDF-nya. Saya terpaksa karena harus nulis tesis. Ya, mahal tesisnya, karena topik-topiknya terbaru embodiment. Buku ini seorang wanita yang bernama Marcia, dia adalah korban ruda paksa pelecehan seksual waktu remajanya. Dan ketika di buku ini dia mengumpulkan para wanita-wanita yang pernah dilecehkan dan suruh menuliskan kisah memori di tubuhnya. Dan beberapa wanita itu menceritakan baunya, alkohol, bau rasa kulitnya tidak bisa terlupakan bahkan ketika mereka sudah punya anak. Ketika orang-orang yang pernah dilecehkan itu menjadi trauma yang tubuh. Tapi dia melihat ketika di dalam hukum ternyata tidak berpihak kepada orang-orang yang dilecehkan. Karena hukum menuntut, oh kamu diapain dulu, kejadiannya gini dulu. Orang yang sudah mengalami pelecehan, otaknya, memori manusia tidak bekerja secara sistematis, betul? Neuroscience membuktikan otak kita bekerja acak karena berdasarkan perasaan, saudara-saudara. Sehingga selalu para peleceh menang di dalam kasus hukum. Karena dituntut nyata, detail, berarti kamu bohong. Dan selalu pelecehan terjadi di tempat yang orang tidak tahu, betul? Ada seorang wanita, teman saya cerita, seorang wanita yang membela para peleceh dan banyak berhasil menang. Tapi suatu hari dia mengalami pelecehan dan dia membela dirinya dan dia kalah di dalam hukum. Dia melihat dunia nggak berpihak. Ya. Dia lihat ke gereja. Gereja mengajarkan kasih dan pengampunan. Itu benar baik saudara-saudara. Tapi dia ngomong bagi orang-orang yang mengalami pelecehan, rape. Berita itu berat banget, lu ampuni. Dan kadang-kadang beberapa mereka udah minta maaf, lu tetap gak ampuni. Jadi ternyata bahkan institusi agama dunia tidak berpihak kepada korban yang menuntut keadilan. Yang bahkan ketika adilan ditegakkan, ternyata dia tidak sembuh dari luka yang menubuh. Paham di sini? Yang paling mending kata dia adalah counselor. Karena counselor dengerin pergulatan mereka ketika mengalami meluk perasaan mereka dikeluarkan. Tapi kalau Anda belajar embodiment, perasaan itu adalah pengalaman tubuh. Ya, perasaan dikeluarkan. Dan di situ akhirnya dia menulis satu buku ini. Bagai embodiment the body of Christ. Di situ dia ngomong. Ternyata yang melukai tubuh harusnya yang menyembuhkan adalah tubuh. Maka dia mengumpulkan para wanita-wanita yang pernah menjadi korban, menjadi satu komunitas. Dan mereka hadir secara menubuh, mendekap, memeluk, menyatakan cinta secara publik. Jadi mereka merasakan tubuh-tubuh orang yang mencintai mereka, yang bukan melecehkan mereka. Karena tubuh Kristus adalah umatnya, dia bilang gitu saudara. Suaminya PT, fitness ya. Jadi mereka olahraga apa. Ini gereja yang sangat embodied, dia punya gereja saudara-saudara. Dan dia menulis satu pesan penting. Saya tidak mengatakan kasih pengampunan itu sebagai sesuatu yang penting. Tapi dia ngomong gini. Dosa, kesalahan dan pengampunan mantra dari mainline Christianity tidak selalu bisa menyembuhkan penderitaan kami. Pemerkosaan, rape. Karena apa? Itu membuat tiada tempat untuk keadilan. Judgment. Udah ampuni aja, udah selesai. Udah semua dalam rencana Tuhan, udah cukup. Semua ada itu, ampuni, ada anugerah Tuhan. Ada judgment, karena Alkitab juga mengajarkan keadilan Tuhan. Penghakiman Allah, penghukuman Allah. Ya. Justru rape menunjukkan bahaya dari memberikan pengampunan sebagai salah satu jalan untuk menyembuhkan para korban. Ternyata Tuhan tidak hanya menyatakan pengampunan kepada kita untuk menyatakan kasih-Nya.
Tapi Tuhan juga memberikan tempat bagi kehancuran kita. Dan saya suka, Jesus suffers with us. Jesus embodied divine compassion, not just forgiveness. Ya. Saya tidak mengatakan pengampunan tidak berkuasa, kasih, keadilan, hukum. Tapi ada satu yang Kristen lupa. Kehadiran Kristus menyatakan cinta dengan para korban. Menangis bersama-sama, hidup mendekap, memeluk, menangis. Kita lupa sebagai gereja Tuhan memberitakan itu kepada orang-orang yang sedang discontent karena kejahatan di dalam hidup, karena perbuatan sendiri, perbuatan orang lain. Maka kita perlu menghadirkan itu. Maka mungkin tema yang cocok bukan being content, being in love. Dalam apa? Ketika kamu discontent, ada love. Ketika kamu gak puas dirimu, ada teman-teman, it's okay, kamu teman gue gak pernah malu sama kamu, gue ada buat kamu. Tapi ketika kamu content, kamu juga bisa bagikan untuk mengatakan kepada teman-teman yang discontent, oke, it's okay. Kamu udah melakukan yang baik, it's okay. Being in love, saudara-saudara. Dan di sini kita melihat Yesus yang menerima Maria, tidak peduli apapun yang dialaminya. Saudara-saudara, uji discontentment kita atau dijiwai oleh kasih. Mari murnikan dengan kasih Tuhan. Aware akan kehadiran kasih Allah yang dapat menolong kita merasakan contentment. Mulai aware. Tuhan hadir kasih-Mu yang bisa tolong aku melalui contentment. Mungkin kita sudah sebetulnya menerima penerimaan dari orang lain sekitar kita. Tapi kita gak pernah dengerin. Ya, Agustinus mengatakan, gak ada gunanya kamu di bawah terang tapi matamu ketutup. Sebetulnya mungkin ada contentment dari teman-teman kita tapi kita gak puas. Ada orang yang merasa gak berharga padahal gue gak ngerasa, lu kalau gitu gak berharga, gue bangga sama lu. Tapi lu yang gak ngerasa, lu bangga sama diri lu sendiri. Karena apa? Karena kita sudah buta, maka kita perlu awareness melihat Tuhan. Ada gak orang-orang yang sudah Tuhan nyatakan, yang melihat aku sebetulnya bisa konten karena semua pendapat mereka, kehadiran mereka. Saudara, belajar menjadi konten demi menyatakan kasih Allah bagi sesama kita. Ketika kita dengar, kita mulai buka mata kita. Ada gak sih orang yang sudah menyatakan sesuatu yang baik buat kita dan kita bahagia? Thanks God. Gue pikir gue jelek loh. Gue pikir gue gak berhasil tapi ada orang yang terberkati banget. Thanks God. Dan di situ ketika kita bisa konten, kita bisa ngomong sama lain. Lu good kok. Aku terberkati. Saudara, kita bisa menjadi berkat hari ini. Saya minta pianis ke depan, worship leader, singer ke depan. Saudara-saudara, mari kita tenangkan hati kita. Saudara, mari saya ajak kita sambil musik memainkan pianis, memainkan lagu ini. Mari saya ajak saudara untuk memejamkan mata, memikirkan dalam 1-2 minggu ini, apa hal-hal yang kamu gak konten, kamu gak puas terhadap dirimu, kamu gak puas terhadap keadaan. Pikirkan ketika kapan hari itu, kamu di mana, kamu duduk sama siapa, dan kamu gak puas, jadi mama kurang baik buat anak. Kamu ngerasa kurang cukup ketika kamu discontent karena cinta. Mungkin kamu gak puas dengan kerjaanmu di kantor, gak puas dengan keadaanmu, gak puas sebagai anak kenapa aku nyakitin, gak puas sebagai teman kayaknya bukan teman yang baik. Kamu discontent. Kamu mungkin gak puas ngerasa teman-teman kamu gak sayang sama kamu sehingga kamu kesepian. Kamu bawa discontentment ini. Tuhan, biarlah discontentment beku bisa kubahkan untuk mengasihi. Biar dimurnikan dengan kasih Tuhan. Biar aku mau menerima discontentment ini sebagai realitas dalam hidupku. Tapi saya ajak satu lagi saudara sebelum kita menyanyi. Pikirkan hari ini, minggu ini, bulan ini, 2 minggu ini. Kapan kamu merasa content? Mungkin dari hal yang kecil, ketika kamu pulang kerja, ada anak yang tersenyum buat kamu. Atau suami atau istri, ketika suami yang pernah ulurkan tangan mendekap kamu merasa content. Bilang Tuhan thank you, aku buta selama ini. Mungkin dari teman yang pergi ajak kamu makan.
bahkan dari orang yang tidak kamu kenal tersenyum buat kamu merasa puas. Ada berkat Tuhan, cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan, kamu bersyukur buat itu saudara-saudara. Dan biarlah Tuhan memuaskan segala ketidakpuasan kita. Biarlah Tuhan mendekap dengan cintanya. Sayang, haus, rindu aliran sungaimu. Mari kita pujikan. Hatiku tak tahan menunggumu Bagai tanah gersang. bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Mari kita bangkit berdiri. Begitupun jiwaku, Tuhan, Hanya hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. saudara-saudara, sebelum kita ulangin refnya, bagi yang datang dengan suami istri boleh pegang pundak peluk, bagi yang sendiri boleh taruh tangan kanan di dada. Kita pujikan lagu ini, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Teman-teman, bolehkah kita pulang nanti? Mama papa belajar dari konten Tuhan yang bisa mendekap diskonten anak-anak. Ketika anak melakukan sesuatu bilang thank you, papa bangga, thank you, papa seneng, thank you, papa bahagia. Sehingga mereka bisa dipeluk dengan contentment kita. Kita juga bisa lakukan buat teman-teman kita, sahabat kita yang melakukan, yang merasa tidak pantas, tidak layak. Kita bisa ngomong sama mereka, it's okay. Aku tetap ada buat kamu, aku mau jadi temanmu. Atau kita pribadi mau rela didekap oleh sahabat kita, teman kita, ketika kita diskonten, kita ngomong kita gak ngerasa berharga, dan kita rela menerima segala kata-kata yang baik dari mereka ketika mereka berkata, enggak, aku bangga sama lu, walaupun lu gak ngerasa diri berharga. I'm happy, aku terberkati karena kamu. Saya akan berdoa, Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih kami belajar dari Engkau, Bapa, yang ketika melihat umat-Mu di dalam sebuah pergulatan mencinta yang tidak sempurna, Engkau mendekap mereka dengan cinta, Engkau hadir bersama dengan mereka di dalam pergulatan mereka, menghargai semua perbuatan mereka, walaupun mereka tidak bisa menghargai perbuatan itu, Tuhan menghargai setiap perbuatan umat-Mu yang terbatas, dan ajar kami Tuhan
Tuhan menjadi umat yang menghargai orang-orang di sekitar kami yang tidak sempurna, yang dengan segala keterbatasan berusaha memberikan yang terbaik. Supaya kami bisa mudah berkata-kata, supaya kami bisa memuji, supaya kami bisa mendekap dan berterima kasih dan menguatkan orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, sahabat kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-Mu, umat-Mu dalam pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk teman.